Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, mahasiswa dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang Auto-Regressive Moving Average atau ARMA dan juga Auto-Regressive Integrated Moving Average atau ARIMA. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonometrik kedua, yaitu Bapak Rizkon Halal Syah Aji, MSI PhD, yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dalam mempelajari materi ini. Selanjutnya, sebelum kami memulai untuk memaparkan materi ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Reni Anggriani, yang kedua ada Fazlan Febrian, yang ketiga ada Giswa Gaesa Givara, yang keempat ada Karima, yang kelima ada Nadia Rahmanika, dan yang keenam ada Sulistianingsih. Auto-Regressive Moving Average atau ARMA. Salah satu model yang digunakan untuk menganalisis data deret waktu diantaranya adalah Auto-Regressive Moving Average atau ARMA. Model ARMA terdiri dari dua komponen utama, yaitu Auto-Regression atau AR dan Moving Average atau MA. Auto-regression atau AR adalah suatu proses di mana variabel yang diamati diprediksi berdasarkan nilai-nilai sebelumnya. Sedangkan moving average atau MA adalah suatu proses di mana variabel yang diamati diprediksi berdasarkan rata-rata nilai-nilai acak dari waktu sebelumnya. Kombinasi model AR dan MA atau ARMA menyatakan bahwa nilai saat ini dari beberapa rangkaian Y bergantung secara linier pada nilai sebelumnya ditambah kombinasi nilai saat ini dan sebelumnya dari white noise error term. Modelnya dapat ditulis sebagai berikut. Tentu ada kelebihan dan kekurangan dari ARMA. Nah, kelebihan yang pertama itu ARMA dapat menangkap kedua aspek ketergantungan pada masa lalu dan efek kejutan acaknya. Kelebihan yang kedua itu model ini tuh fleksibel dan bisa digunakan untuk berbagai jenis data pada deret waktu. Ada juga kekurangannya. Yang pertama itu kekurangan dari ARMA itu perlu data yang stasioner seperti mean, variance, atau autocovariance konstan pada sepanjang waktu. Nah, kekurangan lainnya juga pada penentuan dari nilai optimal, P dan Q itu bisa menjadi lebih rumit dan membutuhkan analisis yang lebih mendalam. Ada pula langkah-langkah dalam menggunakan model ARMA. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi model dengan cara analisis data deret waktu untuk menentukan nilai P dan Q-nya. Yang kedua, kita harus gunakan autocorrelation function atau ACF dan partial autocorrelation function atau PACF untuk membantu dalam mengidentifikasi nilai P dan Q-nya. Yang kedua, yaitu estimasi parameter. Kita harus gunakan metode seperti maximum likelihood estimation atau MLE untuk mengestimasi parameter dari beta dan tetanya. Yang ketiga itu kita harus mendiagnosa si modelnya tersebut. Yang pertama dengan cara periksa residu dari model untuk memastikan bahwa mereka berperilaku seperti white noise. Nah, yang kedua kita harus menguji statistik seperti jumbox text untuk memeriksa kecocokan dari model tersebut. Dan yang terakhir yaitu forecasting. Kita bisa gunakan model ARMA yang telah diestimasi untuk meramalkan nilai-nilai masa depan dari deret waktu tersebut. Selanjutnya yaitu Auto-Regressive Integrated Moving Average atau ARIMA. ARIMA sering juga disebut metode runtun waktu Box-Jenkins karena dikembangkan oleh George Box dan William Jenkins. ARIMA sangat baik ketepatannya untuk peramalan jangka pendek, sedangkan untuk peramalan jangka panjang ketepatan peramalannya kurang baik. Biasanya akan cenderung flat, mendatar atau konstan untuk periode yang cukup panjang. Nah, model ARIMA ini adalah model yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam pembuatan peramalan. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. ARIMA cocok jika observasi dari deret waktu secara statis berhubungan satu sama lain. Tujuan model ini adalah untuk menentukan hubungan statistik yang baik antara variabel yang diramal dengan nilai historis variabel tersebut, sehingga peramalan dapat dilakukan dengan model ini. Nah, ARIMA hanya menggunakan suatu variabel deret waktu, misalnya variabel IHSG atau
Indeks harga saham gabungan. Program komputer yang dapat digunakan adalah Fuse, Minitab, SPS, dan lain-lain. Model matematis dan algoritma pokok analisis. Model ARIMA terdiri dari 3 langkah dasar, yaitu tahap identifikasi, tahap penafsiran, dan pengujian, serta pemeriksaan diagnostik. Selanjutnya, model ARIMA dapat digunakan untuk melakukan peramalan jika model yang diperoleh memadai. Kapan model ARIMA bisa digunakan? Yaitu jika data tidak stasioner pada level, maka perlu dibuat stasioner pada tingkat diferensi atau difference. Model dengan data yang stasioner melalui proses difference disebut model ARIMA. Jika data stasioner pada proses diferensi D kali dan mengaplikasikan ARMA atau P, Q, maka model ARIMA-nya adalah P, D, Q, di mana P adalah tingkat AR, D tingkat diferensi, dan Q tingkat MA. Bisa dilihat bentuk umum model ARIMA tersebut, di mana XT itu nilai variabel pada waktu ke T, B itu operational backsplit, 1 min B pangkat D XT adalah time series yang stasioner pada pembedaan ke D. E itu nilai error pada waktu ke T, P itu order AR, D itu order pembedaan atau diferensi, Q itu adalah order MA. Ya, selanjutnya di sini ada contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui peramalan indeks harga konsumen di Indonesia pada 6 bulan yang akan datang dengan data tersedia bulanan tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, maaf. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya di sini terlebih dahulu kita masuk ke eFuse-nya. Di sini kami menggunakan eFuse 12, kemudian klik file, new, kemudian work file. Nah, karena kami menggunakan data bulanan, maka untuk frekuensinya juga diganti ke bulanan. Untuk tahunnya 2014 dari bulan pertama, kemudian sampai dengan 2019 sampai bulan ke 6. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan datanya dengan cara klik file, import data. Kami menggunakan data indeks harga konsumen dari BPS. Ini custom range. Kemudian klik kanan 1 kali. Dan berikutnya. Nah, untuk tahunnya jangan lupa dikasih tahun 2014. Kemudian finish. Yes. Nah, di sini sudah terlihat untuk IHK-nya sudah terimport. Kemudian langkah yang pertama yaitu kita akan melihat deskripsi datanya terlebih dahulu. Untuk itu double klik IHK-nya, kemudian klik view, grab, kemudian klik OK. Nah, ini untuk grafik yang tertera. Kemudian kita klik face di sini, kemudian klik OK, dan klik name untuk menamainya. Kita kasih nama grafik 1. Kemudian klik OK. Nah, untuk grafik tersebut dapat diinterpretasikan bahwa gambar menunjukkan data yang tinggi, stasioner, artinya data ini sudah stasioner. Nah, kemudian untuk memperkuat asumsi tersebut, kita bisa klik view, kemudian klik unit root test, standar unit root test, kemudian untuk di sini kita klik level, dan kemudian klik OK. Nah, pada level di sini probabilitasnya ini masih belum signifikan. Karena itu kita klik view lagi, kemudian unit root test, standar unit root test. Pada test per unit root test in ini kita ganti ke first difference. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk probability-nya ini sudah signifikan. Kemudian kita klik face, kita klik name, dan kita beri nama FD atau first difference. Kita klik OK. Kita minimize. Nah, di sini ada interpretasinya bahwa data menunjukkan uji stasioner unit root. Nilai probabilitas ADF adalah 0,000. Nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi. Artinya,
A0 berhasil ditolak yang menunjukkan data tidak memiliki akar unit atau bisa dibilang data stasioner. Nah, kemudian yang selanjutnya kita klik view, kemudian korelogram. Kemudian ini pada first difference dan oke. Nah, untuk interpretasinya di sini adalah bahwa gambar menunjukkan pola yang fluktuatif dengan probabilitasnya lebih kecil daripada tingkat signifikansi. Maka dari itu, data dikatakan stasioner. Nah, kemudian yang selanjutnya kita klik proc di sini, kemudian automatic ARIMA. Nah, di sini karena datanya dari first difference, maka dari itu kita klik 1. Kemudian untuk kemungkinannya di sini 2. Ini 3. Dan kemudian yang di bawah ini adalah 1. Kemudian klik OK. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk model yang digunakan adalah 2,0, 0,1. Kita bisa langsung untuk regresinya. Klik quick, kemudian estimate equation. Kita menggunakan model yang ini dengan dependent variabelnya yaitu DIHK. DIHK C, kemudian AR-nya di sini adalah 2, maka untuk AR di sini 1, AR lagi 2. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil dari regresinya. Di sini juga bisa dilihat untuk interpretasinya. Nah, untuk interpretasinya di sini bahwa secara simultan maupun secara parsial variabel ini signifikan. Bisa dilihat juga bahwa untuk probabilitasnya di sini adalah 0,00, 0,00 juga, kemudian 0,0033 dan juga 0,00. Sini artinya lebih kecil daripada tingkat signifikansi. Nah, yang selanjutnya kita klik view lagi. Kita akan melihat residualnya. Kemudian klik korelogram key statistik. Oke. Nah, ini adalah korelogram of residualnya. Untuk interpretasinya di sini bisa kita lihat bahwa p-value lebih besar daripada alpha. Maka untuk data ini dapat dikatakan sudah tersebar acak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat peramalan untuk 6 bulan berikutnya. Langsung saja kita klik range 2 kali. Lalu karena kita mulai dari tahun 2014 dan ingin meramalkan sampai tahun 2019 Desember, maka ini kita klik saja OK. Lalu data yang kita punya akan seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan melihat grafik dari peramalan yang akan kita tes. Oke, ini klik saja lalu kita klik saja di bagian ini ke forecast, lalu karena kita akan melihat data tertinggi dan terendahnya, kita membutuhkan standar error dari forecast. Lalu kita tulis saja SEF. Lalu forecast sample, karena kita dari 2019 bulan Juli sampai 2019 Desember, maka ini kita rubah jadi 2019 bulan 7 sampai 2019 bulan Desember. Oke, ini langsung kita klik OK. Oke, ini grafik yang sudah yang terjadi di data kita. Ini yang garis biru ini merupakan data actual dari data
Lalu data di atas ini merupakan peramalan dari peramalan untuk terendah dengan peramalan tertinggi dan terendah. Oke, selanjutnya kita akan mengenerate dari peramalan untuk tertinggi dengan terendah. Kita langsung klik generate di bagian ini, lalu kita ketik equation-nya. Pertama kita untuk yang terendah dulu, berarti low 1 sama dengan IHK forecasting, IHKF dikurang dengan standard error forecasting. Lalu oke, kita klik oke. Oke, datanya seperti ini. Lalu untuk yang tertinggi langsung generate lagi, HI 1 sama dengan IHKF ditambah standard error forecasting. Ini langsung oke saja. Nah, karena kita ingin melihat data ini dalam satu tabel, maka kita blok sehingga menjadi grup H1 sampai L1. Lalu klik kanan, open as group. Oke, data yang kita punya seperti ini. Akhirnya bisa dilihat untuk 2019 bulan Juni sampai bulan Desember, data seperti ini. Ini untuk data terkecil, terendah. Ini untuk data tertinggi. Oke, selanjutnya kita akan melihat grafik untuk antara actual dengan peramalan. Oke, karena kita sudah mendapatkan data tertinggi dengan terendah untuk peramalannya, maka kita akan melihat grafiknya seperti apa. Langsung saja kita klik view ke graph. Oke, langsung oke saja. Oke, gambar yang disajikan ini menunjukkan kalau peramalan untuk indeks harga konsumen ke 6 bulan ke depannya akan seperti ini, akan berwujud seperti ini. Oke, untuk itu kesimpulan dari tes ARMA dengan ARIMA yaitu kita bisa dapat melihat peramalan bagaimana suatu data terjadi dengan melihat data dari periode sebelumnya. Untuk data dari yang bisa kami simpulkan, IHK kepada 6 bulan ke depannya yaitu seperti ini. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.